Seperti yang kita tahu nih, kalau Xiaomi sudah menjadi salah satu perusahaan handphone besar di Indonesia, bahkan di dunia loh. Xiaomi juga terbilang sangat produktif ya dalam rilis handphone baru. Terbukti nih dengan sudah banyaknya handphone Xiaomi terbaru yang diluncurkan termasuk ke pasar Indonesia. Dan hal yang menjadi daya jual utama handphone Xiaomi, kemudian Redmi dan juga Poco, tidak lain dan tidak bukan adalah karena selain harganya yang murah, kualitas handphone Xiaomi juga nggak perlu diraguin lagi guys. Maka dari itu nih, buat kamu yang THR-nya tuh masih nyisa, tapi bingung mau nyari handphone apa, slow bro nih, karena gue bakal kasih informasi sedikit tentang deretan handphone Xiaomi, Redmi, dan juga Poco terbaru di tahun 2023 ini. Baiklah, produk handphone Xiaomi terbaru pertama yang bakal gue rekomendasiin adalah Xiaomi 12T. Khusus untuk handphone ini sendiri, udah pernah gue bandingin ya secara langsung sama Oppo Reno 8 5G punya. Dan hasilnya, jujur meskipun Xiaomi 12T dibanderol dengan harga yang lebih murah sekitar 1,5 jutaan, tapi performanya tuh bahkan di beberapa kondisi lebih baik loh dibandingkan sama Oppo Reno 8 5G. Kita mulai deh dari skor Antutunya dulu nih, dimana Xiaomi 12T tuh unggul telak ya dengan skor 779.572 poin. Berbanding terbalik nih dengan Oppo Reno 8 5G yang cuma bisa menghasilkan 604.903 poin aja guys. Hal ini sih wajar ya menurut gua, karena si Xiaomi 12T itu yang memang sudah menggunakan chipset yang lebih powerful, yaitu MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Keunggulan lain yang gua temuin adalah dari ketahanan baterainya, dimana pas gua tes main Genshin Impact nih di settingan rata kanan selama 1 jam, hasilnya tuh baterai Xiaomi 12T cuma berkurang 18% aja, berbanding sama Oppo nih yang berkurang 24% guys. Belum lagi nih kalau lu semua termasuk gamers PUBG kelas berat, Xiaomi 12T ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik loh, karena udah mampu mainin PUBG Mobile di settingan idaman yaitu smooth 90 fps. Dan sekedar informasi aja nih, di Oppo Reno 8T itu cuma bisa main di smooth ekstrim aja guys. Ya intinya emang sih Xiaomi itu juara lah menurut gua kalau soal spek dan juga performanya. Dan kalau kamu udah kepo banget nih sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, kalian bisa cek di scene berikut ini. Kalau kamu ngerasa Xiaomi 12T itu masih agak kemahalan, tenang bro, karena gue tuh masih bisa rekomendasiin Xiaomi 12 Lite sebagai solusi yang lebih terjangkau. Dan sama kayak Xiaomi 12T tadi, untuk Xiaomi 12 Lite ini gue juga udah pernah ya ngebandingin secara langsung dengan smartphone yang bahkan lebih mahal sekitar 2 jutaan nih, yaitu Samsung Galaxy A73. Pasalnya Xiaomi 12 Lite ini udah mampu menyetel video dengan resolusi HDR10+, bahkan udah dilengkapi juga nih dengan teknologi Dolby Vision yang bakal menjamin mata kalian itu bakal nyaman banget pas lagi nonton film. Namun sayangnya untuk urusan sertifikasi Xiaomi 12 Lite ini harus sedikit mengalah ya, karena doi ini masih pakai IP53 aja yang cuma bisa nahan percikan air dan juga debu. Sementara untuk Samsung Galaxy A73 5G ini udah pakai sertifikasi IP67 ya, yang mampu dibawa menyelam nih hingga 30 menit. Kelebihan yang gue rasain soal handphone ini adalah handphone itu bisa jadi jawaban sih, terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone Snapdragon terbaik, namun dengan harga yang masih masuk akal lah. Apalagi udah pakai panel AMOLED 120Hz yang bikin makin nyaman nih kalau pakai handphone ini buat jadi daily driver. Kamu juga bisa loh cek spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Xiaomi 12 Lite di scene berikut ini. Dari lini Xiaomi series, sekarang kita bakal move dulu nih ke seri Poco-nya mereka. Dimana kali ini gue bakal merekomendasikan Poco X5 5G, yang katanya ini tuh lebih cupu loh dibandingkan dengan Poco X3 NFC. Kira-kira bener nggak sih? Kalau gue bisa bilang nih, ini tuh nggak bener sama sekali bro. Karena nggak semua chipset dengan seri yang lebih tinggi itu lebih bagus. Kita juga harus lihat nih dari umur chipsetnya juga. Kalau kita cari tahu, pas dibandingkan ternyata untuk Snapdragon 695 5G yang dipakai di Poco X5 5G ini, itu lebih powerful brody dibandingkan sama Snapdragon 732G yang dipakai sama Poco X3 NFC. Skor Antutunya bahkan untuk range harga 3 jutaan, ini terbilang cukup oke loh, di angka 400 ribuan lebih. Terkait performa gamingnya, gue udah ngetes secara langsung ya seberapa ngebut handphone ini. Karena gue udah pakai buat gaming test nih, main Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends dari batas 100 sampai 0% guys. Dan hasilnya ini bisa dipakai mainin dengan aman ya, tanpa ada kendala sama sekali selama kurang lebih 6,5 jam nonstop. Kalau kamu kepo sama detail performa dari handphone ini, langsung aja nih ceki-ceki di channel YouTube kita ya bro. Atau kalau mau ceki-ceki spesifikasi dan harga terupdate, boleh banget. Lo bisa cek di scene berikut ini. Pengen punya handphone gaming tapi nyari yang 1 jutaan? Nih gue rekomendasiin Poco M5 guys.
Meskipun harganya mulai dari 1 jutaan, tapi performanya jelas nggak kaleng-kaleng bro. Sebut aja dari layarnya nih, yang udah pakai panel IPS dengan refresh rate yang cukup tinggi 90Hz. Performanya juga nggak bisa dianggap remeh loh, berkat chipset gaming terbaru yaitu MediaTek Helio G99. Namun dengan tingkat efisiensi daya yang lebih irit pastinya. Performanya pun terbukti nih dengan skor Antutu yang mampu menembus di angka 371.919 poin. Pas dipakai buat main PUBG Mobile, handphone itu bisa dimainkan di settingan Smooth Ultra dengan rata 45 fps. Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact di settingan lowest 30 fps, Poco M5 ini juga masih mampu banget loh dengan refresh rate yang surprisingly ini lancar tanpa adanya frame drop sama sekali bro. Selain punya performa gaming yang cukup oke dengan harga mulai dari 1 jutaan, Poco M5 juga masih punya beberapa kelebihan lain guys. Mulai dari punya desain yang eye-catchy banget, baterainya juga tahan lama, bisa menghasilkan foto yang cukup oke nih berkat lensa 50 megapiksel, kemudian punya konektivitas lengkap yang dibalut dengan tampilan MIUI 13 terbaru berbasis Android 13. Terus jangan lupa juga nih, Poco M5 ini juga udah ada fitur NFC-nya bro. Buat kamu yang tertarik, bisa cek spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Kalau misalkan Poco M5 tadi RAM-nya agak sempit nih karena mentok di angka 4 GB, mungkin ini alasan kenapa pihak Poco dan Xiaomi meluncurkan varian yaitu Poco M5s sebagai penyempurna lini Poco M5 seriesnya mereka. Mungkin ada sebagian dari kamu yang sempat ngerasa aneh gitu ya, kok Poco M5s ini chipsetnya lebih rendah ya dari Poco M5? Kan kalau kita lihat dari harganya tuh lebih mahal 200.000 gak sih? Meskipun di awal-awal tuh gue sempet heran, tapi mungkin gue bisa menjawab rasa penasaran kalian nih. Kalau dari sisi chipset, sebenarnya nggak ada yang perlu diperdebatkan ya. Karena kalau kita telisik soal performanya, Helio G99 sama Helio G95 tuh punya performa yang hampir-hampir mirip. Bahkan tuh cenderung sama menurut gua. Nah, kalau dari sisi layarnya nih, jujur kali ini emang kita harus memilih antara panel AMOLED 60Hz di Poco M5s atau panel IPS nih dengan refresh rate 90Hz yang ada di Poco M5. Yang paling berasa sih menurut gua ada di sisi lensa kameranya nih yang lebih oke di Poco M5s. Berkat resolusi yang lebih tinggi yaitu 64 megapiksel dengan kamera selfie 13 megapiksel. Ditambah lagi dengan baterai 5000 mAh di handphone ini yang bisa ngecas dengan cepat berkat teknologi pengecasan cepat ataupun fast charging 33 watt yang udah disematkan nih oleh pihak Poco di smartphone ini guys. Jadi gimana nih Brody? Dengan selisih harga 200.000, lo lebih milih Poco M5 atau Poco M5s nih? Cobalah kita diskusi aja Brody di kolom komentar. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M5s ada di scene berikut ini. Masuk ke salah satu produk paling baru nih dari Xiaomi yaitu Redmi Note 12. Sebagai generasi penerus dari Redmi Note 11, ponsel ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya guys, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Dengan semua spesifikasi kelas atas yang dibawa, plus dibalur nih dengan harga yang terjangkau, Redmi Note 12 menurut gue nih menjelma loh. Jadi salah satu pilihan terbaik, terutama buat lo semua nih, yang lagi nyari handphone dengan spek yang cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari. Sebagai buktinya, untuk penunjang dapur pacu, Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 8 nanometer yang dipadukan juga nih dengan RAM 4, 6, dan juga 8 GB. Tentunya dengan internal storage yang cukup luas juga, yaitu 128 GB. Nah, kalau kamu ngerasa RAM 4 GB-nya tuh masih kurang untuk versi terendahnya, slow Brody, karena pihak Xiaomi nggak lupa nih menyertakan fitur expansion RAM up to 5 GB. Terutama buat kalian yang pengen nambahin RAM-nya jadi total 13 GB. Kalaupun memori internalnya masih kurang, ini slow banget deh. Redmi Note 12 ini juga punya satu slot microSD eksternal buat kamu ekspansi penyimpanannya sampai 1 TB loh. Fitur lain yang dibawa sama Redmi Note 12 regular ini juga masih menarik sih menurut gua. Mulai dari NFC, kemudian ada side mounted fingerprint scanner, masih punya jack audio 3,5 mili, hingga udah tahan air dan debu berkat sertifikasi IP53. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 12 ada di scene berikut ini bro. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, seperti biasa, gue mau ngingetin bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook.
Terus buat kamu nih ya yang kepo sama produk yang Bewok rekomendasikan di video kali ini, lo juga bisa loh cek informasi dan harga terupdate-nya dengan cara cek link di kolom description di bawah guys. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan sama beragam informasi dari Bewok, Nidia, ataupun Afif, kalian bisa banget loh subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main lah ke playlist daftar produk terbaik. Masuk ke produk terakhir dari rekomendasi handphone Xiaomi, Redmi, dan juga Poco terbaru di video kali ini guys. Ada Redmi Note 12 Pro 5G yang udah memiliki banyak banget loh kelebihan. Pertama ada performa kameranya nih, yang meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel, tapi sudah menggunakan sensor Sony IMX766 sehingga nih menghasilkan foto yang cukup berkualitas bro. Terus nih buat kamu yang hobi main game ataupun emang produktif banget kalau pakai handphone, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan juga nih dengan RAM LPDDR4X 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal storage UFS 2.2 seluas 256GB. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut gua nih Redmi Note 12 Pro 5G ini nggak kalah menawan loh guys. Berkat panel POLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10 Plus dengan color gamut DCI-P3. Gak lupa juga nih kalau Xiaomi juga menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos, hingga teknologi HRS Audio plus 3,5 mili audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu loh kalau pas pakai handphone ini buat kebutuhan multimedia harian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 12 Pro 5G ada di scene berikut ini bro. Sekalian gue pamit nih. Assalamualaikum brodi.